Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Jalan tol Cipularang selalu ramai oleh kendaraan, tetapi malam itu terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti sepanjang jalur, membuat lampu mobil seolah tenggelam dalam kegelapan. Di tengah kesunyian malam, seorang pengemudi truk melihat sosok wanita berdiri di bahu jalan, mengenakan gaun putih panjang yang basah kuyup. Ia tidak bergerak, hanya menatap kosong ke arah truk yang melaju pelan. Namun yang membuat pengemudi itu ketakutan bukanlah tatapannya, melainkan bayangan tubuhnya, yang tidak terlihat di bawah lampu sorot. Ketika pengemudi mempercepat laju truknya dengan panik, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu kabin. Dan sebelum ia sempat menoleh, suara itu berubah menjadi tawa kecil yang melengking, seperti memanggilnya untuk berhenti. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi setiap kali malam seperti itu datang, kabut dan wanita itu selalu menunggu di tempat yang sama. Dan bagi mereka yang menghentikan kendaraan, tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Malam itu hujan deras mengguyur kawasan Cipularang. Angga baru saja selesai menghadiri rapat di Bandung dan memutuskan kembali ke Jakarta meski waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia menyetir sendirian, hanya ditemani suara wiper mobil yang beradu dengan derasnya hujan di kaca depan. Saat melewati gerbang tol Cipularang, perasaannya mulai tak nyaman. Ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan tol, tepat sebelum gerbang masuk. Wanita itu mengenakan baju putih panjang yang tampak basah kuyup. Wajahnya tertutup rambut panjang yang tergerai. Angga memperlambat mobil, namun tidak berhenti. Wanita itu tiba-tiba menoleh. Mata hitamnya yang kosong menatap tajam ke arah Angga, membuat bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menekan pedal gas. Setelah melewati gerbang tol, suasana semakin mencekam. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Angga merasa seperti sedang berada di tempat lain, bukan di jalur tol yang biasanya ramai. Ia mencoba menyalakan radio, namun hanya terdengar suara statis. Tiba-tiba, dari kaca spion, Angga melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Wanita yang tadi berdiri di pinggir jalan kini duduk di kursi belakang mobilnya. Tubuh Angga langsung kaku. Ia tidak berani menoleh ke belakang. "Kamu siapa?" bisik Angga dengan suara gemetar. Suara wanita itu terdengar pelan namun menyeramkan. "Kenapa kamu pergi begitu saja? Bukankah aku sudah menunggumu?" Angga hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Ia menatap jalan dengan panik, berharap menemukan tempat untuk berhenti. Namun, jalan tol yang dilalui seolah tak berujung. Tidak ada rest area, tidak ada lampu penerangan. Hanya kegelapan dan kabut. Wanita itu kembali berbicara. "Sudah banyak yang datang ke sini, tapi mereka tidak pernah kembali. Apa kamu akan menjadi salah satu dari mereka?" Angga tidak menjawab. Ia hanya berusaha fokus pada jalan, berharap semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, semakin jauh ia menyetir, suara wanita itu semakin dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. "Kamu tahu kenapa aku di sini?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Aku mencari teman." Sendirian itu menakutkan. Saat Angga menoleh sekilas ke kaca spion, wanita itu kini berada tepat di sampingnya. Wajahnya yang pucat dan penuh luka terlihat jelas. Ia menjerit dan tanpa sadar membanting setir. Mobilnya keluar dari jalur dan berhenti di bahu jalan. Ketika Angga membuka mata, ia berada di dalam mobil yang terbalik. Kepalanya terasa pusing, dan ada bau bensin yang menyengat. Ia melihat ke sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan wanita itu, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Sosok wanita itu muncul dari balik kabut, kali ini dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Sekarang, kamu milikku." Angga mencoba keluar dari mobil, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Wanita itu semakin dekat, suaranya terdengar seperti ribuan bisikan yang bercampur menjadi satu. Malam itu, Angga tidak pernah kembali ke rumah.
Mobilnya ditemukan oleh petugas tol keesokan harinya, namun ia menghilang tanpa jejak. Warga sekitar percaya bahwa ia telah menjadi korban penunggu gerbang tol Cipularang, sosok misterius yang selalu mencari teman di tengah kabut malam. Sejak kejadian itu, desas-desus tentang penunggu gerbang tol Cipularang semakin merebak. Banyak pengemudi yang mengaku melihat wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan atau mendengar suara aneh saat melewati kawasan tersebut. Namun, kisah Angga menjadi yang paling menyeramkan karena ia benar-benar hilang tanpa jejak. Seminggu setelah insiden itu, Lia, tunangan Angga, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Polisi hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar Angga mengalami kecelakaan dan terseret arus sungai akibat hujan deras malam itu, namun hati kecil Lia menolak percaya. Lia menemui Dimas, sahabat Angga, dan menceritakan kecurigaannya. Dimas yang awalnya skeptis akhirnya setuju membantu setelah mendengar desakan Lia. Mereka memutuskan untuk menyusuri jalur tol Cipularang di malam hari, tepat di waktu dan lokasi terakhir kali Angga terlihat. Malam itu, cuaca mendung tanpa bulan maupun bintang. Lia dan Dimas mengendarai mobil perlahan, menyusuri jalan tol dengan perasaan was-was. Gerbang tol yang tampak biasa saja di siang hari kini terlihat berbeda. Lampu-lampu jalanan berkedip-kedip, seperti hendak padam. Saat melewati lokasi di mana mobil Angga ditemukan, tiba-tiba mobil Dimas mati mendadak. Mesin tidak merespons meskipun Dimas berkali-kali mencoba menghidupkannya. Lia mulai panik, terutama ketika kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Dimas berusaha tetap tenang. Ia memeriksa mesin mobil, sementara Lia menunggu di dalam. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar ketukan pelan di kaca jendela sebelahnya. "Dimas, kamu di mana?" tanya Lia sambil melirik keluar jendela. Namun, alih-alih melihat Dimas, ia melihat wajah wanita yang pucat dengan mata hitam kosong menatapnya dari luar. Lia berteriak histeris, membuat Dimas segera berlari kembali ke dalam mobil. "Ada dia, wanita itu, di luar," kata Lia dengan suara gemetar. Dimas menoleh keluar, namun tidak melihat apa-apa. Ia mencoba menghidupkan mesin mobil lagi. Kali ini berhasil. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan tegang. Namun, perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk. Jalan tol yang seharusnya lurus kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Mereka melewati gerbang tol yang sama berkali-kali, meskipun mereka yakin tidak berbalik arah. "Ini tidak masuk akal," kata Dimas sambil menggenggam kemudi erat. Tiba-tiba, suara wanita terdengar di dalam mobil. Suara itu bergema, terdengar seperti berasal dari mana-mana. "Kalian mencari Angga, kan? Tapi dia sudah milikku." Lia menjerit, sementara Dimas kehilangan kendali atas mobil. Kendaraan mereka meluncur keluar dari jalur, berhenti di pinggir jalan yang gelap gulita. Ketika mereka membuka pintu mobil, mereka tidak lagi berada di jalan tol. Sebaliknya, mereka berdiri di sebuah lapangan luas yang dikelilingi kabut. Di tengah lapangan itu, terlihat sosok Angga berdiri membelakangi mereka. "Angga, itu kamu?" tanya Lia sambil berlari ke arahnya. Namun, ketika ia menyentuh pundaknya, Angga menoleh. Wajahnya tidak seperti manusia lagi. Matanya hitam pekat, bibirnya melengkung membentuk senyum yang menyeramkan. "Kenapa kalian datang ke sini? Sekarang kalian juga miliknya," katanya dengan suara datar. Dimas mencoba menarik Lia untuk lari, namun terlambat. Sosok wanita berbaju putih itu muncul di hadapan mereka, kali ini dalam wujud yang lebih menyeramkan. Wajahnya penuh luka, rambutnya menjuntai ke tanah, dan tubuhnya mengeluarkan bau anyir yang menusuk. "Kalian tidak akan pergi dari sini," ucapnya sambil mengulurkan tangan ke arah mereka. Malam itu, Lia dan Dimas tidak pernah ditemukan. Mobil mereka ditemukan oleh petugas tol di lokasi yang sama dengan mobil Angga, namun tidak ada jejak mereka di sekitar. Sejak kejadian itu, semakin banyak orang melaporkan kejadian aneh di gerbang tol Cipularang. Namun, tidak ada yang berani menelusuri misteri tersebut lebih jauh. Penunggu gerbang tol Cipularang tetap menjadi cerita yang terus menghantui, mencari korban baru di malam gelap penuh kabut. Beberapa bulan setelah hilangnya Lia dan Dimas, cerita tentang gerbang tol Cipularang semakin berkembang. Banyak supir truk, pengendara malam, bahkan petugas tol mengaku mendengar suara tangisan atau tawa wanita di area sekitar gerbang. Namun, tak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh.
Mereka hanya menyarankan satu hal kepada siapapun yang melewati jalur itu. Jangan pernah melambat atau berhenti, apalagi jika melihat sesuatu yang aneh. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Salah satunya adalah seorang jurnalis bernama Reza. Ia adalah seorang pemburu kisah mistis, terkenal karena keberaniannya meliput tempat-tempat angker. Saat mendengar kisah Cipularang, ia memutuskan untuk menjadikannya proyek investigasi terbarunya. Reza membawa kamera, alat perekam, dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Ia juga mengajak Rani, seorang paranormal yang kerap bekerja dengannya. Malam itu, mereka berdua berangkat menuju gerbang tol yang disebut-sebut berhantu itu. Saat mendekati lokasi, suasana mendadak berubah. Angin bertiup kencang meski udara terasa pengap. Lampu-lampu jalan yang tadinya terang mulai meredup. Rani, yang duduk di kursi penumpang, mulai merasakan kehadiran energi yang berat. Kita sudah masuk ke wilayah mereka, kata Rani sambil memejamkan mata. Reza, yang lebih skeptis, hanya mengangguk sambil mengatur kameranya. Ia mengarahkan sorotan lampu mobil ke depan, berharap menangkap sesuatu yang aneh. Ketika mereka tiba di dekat lokasi tempat mobil-mobil sebelumnya ditemukan, Rani tiba-tiba meminta Reza untuk berhenti. Di sini energinya paling kuat. Ada sesuatu yang tidak wajar, katanya dengan nada tegas. Reza menuruti permintaan Rani. Ia mematikan mesin mobil dan keluar, membawa kameranya. Rani tetap di dalam, mencoba merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Reza mulai merekam suasana sekitar. Awalnya, tidak ada yang aneh, hanya jalan tol yang sepi dengan kabut tipis menyelimuti. Namun, saat ia mengarahkan kamera ke arah tertentu, layar kameranya menunjukkan bayangan samar seorang wanita berbaju putih berdiri di kejauhan. Reza mendekat, mencoba memanggil wanita itu. Tapi semakin ia mendekat, bayangan itu semakin memudar, hingga akhirnya hilang begitu saja. Saat ia berbalik menuju mobil, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. "Siapa di sana?" teriak Reza sambil memutar badan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari arah mobil. Reza berlari ke arah Rani dan mendapati Rani menangis sambil menutupi wajahnya. "Dia ada di sini. Dia memperhatikan kita," kata Rani dengan suara gemetar. Belum sempat Reza bertanya lebih lanjut, mesin mobil menyala sendiri. Lampu-lampu mobil berkedip, dan klakson berbunyi tanpa henti. Rani semakin panik. "Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan selamat," katanya sambil menarik lengan Reza. Reza, yang masih penasaran, menolak. Ia ingin mendapatkan lebih banyak bukti. Namun, saat ia kembali menyalakan kameranya, sosok wanita itu muncul di layar, kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat, dan senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. "Reza, kali ini kamu tidak bisa pergi." Suara wanita itu terdengar dari alat perekamnya. Tiba-tiba angin kencang berembus, membawa kabut tebal yang menutupi pandangan. Rani berteriak, memaksa Reza masuk ke dalam mobil. Namun, saat mereka mencoba menghidupkan mesin, suara ketukan terdengar di jendela mobil. Wanita itu berdiri di luar, wajahnya menempel di kaca jendela. Reza membeku, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Rani membaca doa dengan suara keras. Namun doa itu seolah tidak berpengaruh. "Kalian masuk ke wilayahku. Sekarang kalian tidak bisa keluar," kata wanita itu dengan suara berbisik. Mobil mereka tiba-tiba terguncang hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba mengangkatnya. Rani terus membaca doa, sementara Reza mencoba menghidupkan mesin dengan gemetar. Akhirnya mesin menyala, dan mereka melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan tempat itu. Namun, saat mereka melewati gerbang tol, sesuatu terasa aneh. Reza melihat ke spion, dan wajah wanita itu masih terlihat di kaca belakang, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Seminggu setelah kejadian itu, Reza dan Rani kembali ke Jakarta, namun mereka tidak pernah membicarakan pengalaman mereka. Rekaman yang diambil Reza hilang secara misterius, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, sejak saat itu, Reza sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah kabut, dengan suara wanita itu berbisik di telinganya. "Aku akan datang, Reza. Tunggu aku." Tidak ada yang tahu kapan penunggu gerbang tol Cipularang akan mengambil korban berikutnya. Namun, satu hal pasti, siapapun yang memasuki wilayahnya harus siap kehilangan sesuatu,
atau bahkan segalanya. Reza mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa setelah peristiwa di Cipularang, tetapi rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia bermimpi berada di jalan tol yang sama, terjebak dalam kabut tebal, mendengar tawa wanita itu semakin dekat. Tidurnya tidak pernah nyenyak, dan tubuhnya mulai melemah karena kurang istirahat. Rani pun tak kalah terganggu. Sebagai seorang paranormal, ia sudah terbiasa menghadapi makhluk halus. Tetapi pengalaman di Cipularang benar-benar berbeda. Wanita itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ia seperti entitas yang jauh lebih kuat, memiliki kekuatan yang melampaui logika dunia gaib biasa. Suatu malam, Reza menerima pesan misterius di emailnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kembali ke gerbang, atau kau akan terus dihantui." Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanda siapa yang mengirimkannya. Pesan itu datang tepat pukul 3 dini hari. Reza mencoba mengabaikannya, tetapi pesan itu terus muncul setiap malam di waktu yang sama. Kali ini, ada tambahan gambar, foto wajahnya sendiri, tetapi dengan mata hitam pekat seperti wanita yang menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa wanita itu tidak hanya menghantui mimpinya, ia perlahan merasuki hidupnya. Rani yang mendengar hal ini memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan energi di rumah Reza. Namun, saat ritual itu berlangsung, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Semua lilin yang dinyalakan tiba-tiba padam, meskipun tidak ada angin. Rani merasakan energi gelap yang sangat kuat, dan ia terdorong mundur seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyerangnya. Dia tidak akan pergi. Dia sudah menandaimu, ucap Rani dengan wajah pucat. Reza semakin panik. Ia merasa tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dalam email tersebut. Keesokan harinya, ia menghubungi Rani dan meminta bantuannya untuk kembali ke gerbang tol Cipularang. Rani awalnya menolak, tetapi setelah melihat kondisi Reza yang semakin buruk, ia akhirnya setuju. Malam itu, mereka berdua kembali ke Cipularang, kali ini dengan persiapan lebih matang. Rani membawa jimat pelindung dan perlengkapan ritual, sementara Reza membawa kamera untuk merekam apapun yang terjadi. Saat mereka tiba di gerbang tol, suasana terasa jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti area itu, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan tawa kecil yang datang dari segala arah. Rani menyalakan lilin dan mulai membaca mantra, mencoba membuka komunikasi dengan entitas di tempat itu. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar dengan jelas di tengah kabut. "Kalian kembali." Akhirnya, sosok wanita itu muncul perlahan dari dalam kabut. Wajahnya sama seperti sebelumnya, pucat, mata hitam kosong, dan senyum menyeramkan. Namun kali ini, tubuhnya tampak melayang, dengan rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah. "Kenapa kau menghantuiku?" teriak Reza dengan putus asa. Wanita itu tertawa pelan. "Karena kau sudah melihatku. Siapapun yang melihatku tidak akan pernah bisa lepas." Rani mencoba berbicara dengan wanita itu. "Apa yang kau inginkan dari kami? Kenapa kau mengambil mereka yang melewati tempat ini?" Wanita itu menoleh ke Rani, matanya menyala merah. "Aku tidak butuh alasan. Mereka yang masuk ke wilayahku akan menjadi bagian dari kegelapanku." Rani mengangkat jimat pelindungnya dan melanjutkan membaca doa. Cahaya kecil muncul dari jimat itu, membuat wanita itu mundur sejenak. Namun, ia segera tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku bukan sekadar arwah. Aku adalah penunggu yang tak bisa dikalahkan." Tiba-tiba, angin kencang berembus, dan lilin yang dibawa Rani padam. Kabut semakin tebal, hingga mereka tidak bisa melihat apapun. Reza merasa tubuhnya berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan itu terlalu kuat. Rani berteriak, memanggil nama Reza, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam kegelapan. Reza melihat wanita itu mendekatinya, matanya bersinar seperti bara api. Ia mencoba berlari, tetapi tidak bisa. "Kau milikku sekarang," bisik wanita itu sebelum menghilang bersamaan dengan tubuh Reza. Ketika kabut perlahan menghilang, Rani mendapati dirinya sendirian. Tidak ada tanda-tanda Reza, hanya peralatan yang ia tinggalkan di tanah. Dengan hati hancur, Rani kembali ke mobil, membawa semua perlengkapan mereka, dan meninggalkan tempat itu. Reza tidak pernah ditemukan. Sama seperti Angga, Lia,
dan Dimas sebelumnya. Namun, legenda tentang penunggu gerbang tol Cipularang semakin menyebar. Banyak yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara Reza memanggil-manggil dari dalam kabut, meminta tolong. Dan wanita itu? Ia tetap menunggu di sana, di gerbang tol yang gelap dan sunyi, mencari korban berikutnya.